Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 Korintus 8 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tema renungan saat ini adalah kasih itu bukan sekedar kata-kata. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari pada malam yang dingin, seorang pria sedang berdiri di balik jendela rumahnya sambil memandang ke arah luar. Dengan secangkir coklat panas di genggamannya, ia nampak menikmati sunyinya malam itu. Tiba-tiba ia melihat seseorang dari kejauhan. Orang tersebut nampak kesulitan untuk berjalan di cuaca yang dingin tersebut. Kenapa dia berjalan di tengah cuaca yang sangat dingin ini? Apa yang sedang dialaminya? Oh Tuhan, jamahlah hatinya, kata pria tersebut di dalam hatinya. Tidak lama kemudian jarak mereka semakin dekat. Pria itu semakin jelas dapat melihat orang yang dilihatnya tadi. Jaketnya sepertinya kurang tebal untuk cuaca sedingin ini. Sepatunya juga sepertinya rusak. Pasti dia sangat kedinginan. Tuhan, kasihanilah orang itu. Tolonglah dia. Sekali lagi pria itu berkata di dalam hatinya. Karena malam telah larut, ia pun kemudian pergi tidur. Keesokan harinya, saat ia hendak olahraga pagi, tidak jauh dari rumahnya itu, ia melihat orang begitu ramai. Ia pun berhenti sejenak untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia sangat terkejut karena ternyata orang yang dia lihat semalam pagi ini telah meninggal dunia. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kisah seperti ini sering terjadi. Setiap diperhadapkan dengan mereka yang membutuhkan pertolongan, kebanyakan orang hanya sebatas simpati tanpa melakukan apapun. Tidak terkecuali para pengikut Yesus. Banyak pengikut Yesus yang hanya bisa berdoa tanpa melakukan apapun. Mendoakan itu baik, namun mendoakan sekaligus melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan adalah jauh lebih baik. Tuhan tidak mengutus anak-anaknya ke dunia ini hanya untuk menjadi pendoa yang pasif. Seringkali bukan karena kurang uang yang membatasi kita untuk menolong, tetapi rasa tidak mau terlibatlah yang menjadi penghalangnya. Tentu kita tahu bagaimana Petrus bisa menjadi berkat bagi orang lumpuh meski emas dan perak tidak ada padanya. Itu karena dia mau menolong. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kita pun tahu bahwa Yesus tidak cukup kaya
untuk memberkati begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongannya selama ia melayani di bumi ini. Tetapi selain karena Dia memang Maha Kuasa, Dia menjadi penolong karena Dia memiliki hati yang mengasihi dan mau peduli. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dengan tujuan menjadi penolong bagi semua manusia. Oleh karena itu, semangat Natal janganlah sebatas perayaan saja, tetapi biarlah juga memberi semangat kita untuk meneladaninya dalam hal mengasihi dan peduli. Sebagai anak-anaknya, sudah seharusnya kita pun menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin kita tidak memiliki uang yang cukup, tetapi pasti ada hal lain yang bisa kita pergunakan untuk menolong. Hanya saja mau atau tidak kita terlibat dalam kesusahan orang lain. Hati kita hanya perlu terarah kepada Tuhan agar tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita bangun karakter mengasihi melalui praktek hidup kita, sehingga kasih yang kita lakukan adalah kasih yang nyata, supaya banyak orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kelahiran-Mu di dunia menjadi penolong bagi kami. Bantulah kami untuk dapat meneladani-Mu dalam hal kasih dan kepedulian, sehingga melalui kehadiran kami, nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin diperluas. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya, karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.